Seiring perkembangan zaman, kini kisah fiksi ilmiah semakin hari berubah menjadi fakta ilmiah. 5 rencana megaproyek luar angkasa yang akan Anda simak ini menjadi pembuktian bahwa semua yang dahulu sebatas angan belaka kini mendekati jadi kenyataan. Bayangkan bagaimana perlengkapan dan personel akan bisa dikirim ke luar angkasa menggunakan lift raksasa. Atau di masa mendatang akan lahir sebuah negara luar angkasa pertama yang akan mengorbit nun jauh di atas bumi. Bahkan, mimpi Elon Musk untuk bisa menjajah dan membentuk koloni di planet Mars kini semakin mendekati kenyataan. Meski terdengar tak masuk akal dan mengalami banyak kendala, para jenius dunia terus berusaha mengembangkan kemampuannya untuk merealisasikan rencana mereka. Proyek-proyek ini begitu spektakuler dan mengesankan, serta menjadi pembuktian betapa dahsyatnya imajinasi dan kepintaran manusia. Asgardia. Asgardia adalah negara luar angkasa pertama yang lahir berkat tangan dingin Igor Asur-Bailey. Ilmuwan komputer asal Rusia yang berumur 53 tahun ini merupakan dokter di bidang komputer. Asur-Bailey merupakan lulusan Azerbaijan State Oil Academy pada tahun 1985. Jika nama Asgardia terdengar familiar, ini karena Asgardia terinspirasi dari nama kerajaan para dewa yang terpisah dari bumi manusia dalam mitologi Norwegia, yaitu Asgard. Jika nantinya ia lepas landas dari bumi, Asgardia akan menjadi negara pertama yang berada di luar angkasa. Asgardia akan berfungsi sebagai negara berdaulat yang memiliki rakyat yang hidup, bekerja, dan mengikuti hukum mereka sendiri. Igor Asur-Bailey adalah orang yang memimpin inisiatif ini. Dia ingin Asgardia mendapat pengakuan dari PBB. Mereka menggambarkan Asgardia adalah bangsa eksplorasi ilmiah yang bebas dari pembatasan geopolitik. Selain bergabung dengan PBB, Asgardia akan menjadi pencipta sebuah bangsa yang hidup di luar angkasa dengan dukungan berteknologi tinggi. Mereka akan melengkapi negaranya dengan perisai canggih yang melindungi dari ancaman kosmos, senjata manusia, dan bencana alam seperti tubrukan puing luar angkasa, coronal mass ejection, dan tabrakan asteroid. Proyek ini setidaknya baru akan terrealisasi berpuluh tahun ke depan, tapi paling tidak ini merupakan upaya serius pertama kalinya yang dibuat manusia untuk membentuk sebuah negara di luar angkasa. Bahkan, kini Asgardia membuka pendaftaran bagi siapa saja untuk menjadi warga negaranya. Proyek ini pertama kali diumumkan pada Oktober 2016 oleh pendirinya Igor Asur-Bailey yang menyebut Asgardia sebagai bangsa independen pertama yang beroperasi di ruang angkasa. Dalam 40 jam setelah diumumkan, lebih dari 100.000 orang mendaftarkan diri untuk bergabung jadi kewarganegaraan di situs Asgardia. Lift luar angkasa. Lift luar angkasa atau elevator luar angkasa adalah sarana atau metode yang dapat mengirim manusia dan perlengkapannya ke luar angkasa. Saat ini perjalanan ke stasiun luar angkasa ISS atau International Space Station dilakukan menggunakan pesawat ulang-alik. Wahana ini melakukan tugasnya dengan baik, tapi di setiap misinya, resiko bahaya pesawat ulang-alik meledak sangat tinggi, belum lagi biaya yang dikeluarkan sangat besar, sedangkan efisiensinya terbilang rendah. Dari sini, para ahli merencanakan pembangunan lift ke luar angkasa yang akan membutuhkan sebuah tali raksasa yang ditambatkan ke sebuah area khusus di bumi dan mengarah langsung ke luar angkasa. Ide lift luar angkasa telah berkembang sejak abad ke-19 yang lalu. Konsep rencana terbaru dari pembuatan lift luar angkasa adalah menggunakan bahan berbasis karbon nanotube. Hal ini disebabkan total massa untuk konstruksi terlalu besar jika menggunakan bahan konvensional. Telah diketahui bahwa kekuatan bahan karbon nanotube dalam skala mikroskopis sangatlah kuat jika dibandingkan dengan bahan lainnya yang telah ada sehingga secara teoritis dapat dipakai untuk pembuatan lift luar angkasa. Dengan lift ini, maka astronot, suplai penyokong hidup, dan peralatan dapat mudah dikirim ke stasiun luar angkasa.
Meski teknologi yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan bahan yang cukup kuat untuk membangun megalith ini, namun ilmuwan yakin tak perlu menunggu terlalu lama untuk mewujudkannya. Menambang asteroid. Kebutuhan akan energi tak dapat terpisahkan dari kemajuan teknologi yang diciptakan. Sumber energi di bumi terus terkikis, semakin hari semakin menipis. Sebaliknya, kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan peradaban manusia. Ketakutan akan kehabisan sumber daya alam ini membuat para ilmuwan inovatif mencari kemungkinan untuk melakukan eksploitasi keluar angkasa. Dan sasaran paling mungkin adalah melakukan penambangan asteroid yang mengandung mineral dan logam berharga. Berbagai usulan telah diajukan, mulai dari menggunakan pesawat ulang-alik untuk menuju asteroid atau menggunakan pencetakan 3 dimensi untuk membuat propulsi pendorong dan sistem navigasi ke asteroid agar asteroid bisa dipandu dari jarak jauh untuk didekatkan ke bumi. Saat ini, biaya untuk merealisasikan metode-metode tersebut masih mahal. Namun ada perusahaan di luar sana yang telah secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan mencari asteroid yang layak untuk ditambang dalam 5 tahun ke depan. Sepertinya mereka akan mengejar asteroid yang mengandung logam mulia seperti emas. Perusahaan penambangan asteroid saat ini pun sudah ada. Salah satunya The Asteroid Mining Corporation yang berbasis di Inggris. Mereka sedang bersiap meluncurkan satelit untuk mengamati dari dekat potensi penambangan asteroid. Kolonisasi planet Mars. Membuat koloni manusia di planet Mars telah menjadi mimpi manusia sejak dulu, dan kini semakin banyak pihak yang mengumumkan keinginan mereka untuk membangun tempat tinggal di sana. NASA milik Amerika Serikat telah menyatakan akan membuat koloni pada tahun 2030-an. Miliarder teknologi yang dijuluki Iron Man dunia nyata, Elon Musk, mendirikan SpaceX yang fokus melakukan tujuan tunggal, yaitu mengirim manusia ke planet Mars. Dia menyatakan langkah pertama membuat pemukiman manusia di Mars hanya tinggal 11-12 tahun lagi. Dan terakhir tapi bukan yang akhir, inisiatif lain muncul dari Belanda yang disebut proyek Mars One, yang bertujuan untuk membentuk koloni permanen di Mars pada tahun 2027. Bahkan calon penghuni planet ini telah dipilih. Mars One telah menyeleksi 100 orang kandidat yang bakal jadi calon penjelajah planet Mars pada tahun 2024 mendatang. Dari 100 kandidat kemudian akan dikerucutkan lagi menjadi 24 orang terpilih. 100 kandidat Mars One terdiri dari ilmuwan, akademisi, dan segelintir masyarakat yang menginginkan petualangan menantang. PLTS luar angkasa. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di luar angkasa adalah alternatif lain untuk mencari sumber energi di tengah krisis energi di bumi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di luar angkasa bisa memberikan sumber energi bersih tak terbatas karena tidak adanya intervensi dari atmosfer. Selain itu, pembangkit listrik itu juga bisa terus-menerus mendapatkan paparan sinar matahari karena di luar angkasa tidak ada malam. Menghasilkan energi di luar angkasa memiliki banyak keuntungan. Salah satunya, energi yang dihasilkan dapat diekspor ke hampir setiap tempat di bumi. Energi akan dikirimkan lewat gelombang ke bumi melalui satelit dengan dampak lingkungan minimal. Bahkan dapat digunakan untuk desalinasi atau menghilangkan garam air laut. Selain itu, negara-negara yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari di luar angkasa akan menghilangkan kompetisi sumber daya dalam negeri dan mampu lepas dari tekanan asing yang biasanya memanfaatkan ketersediaan pasokan energi untuk berpolitik. Industri berat milik Mitsubishi Jepang telah berhasil mengirimkan 10 kW energi listrik lewat gelombang yang ditransmisikan ke receiver. Tak hanya Jepang, para peneliti Tiongkok pun berencana membuat dan meluncurkan pembangkit listrik kecil ke stratosfer pada periode antara 2021 dan 2025. Pada tahun 2030, mereka berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik itu ke level megawatt.
dan ke level gigawatt pada tahun 2050. Ini berarti memanen energi di luar angkasa dan mengirimkannya ke bumi akan segera menjadi kenyataan. Nah, itulah 5 megaproyek luar angkasa yang mencengangkan. Jika suka video seperti ini, silahkan klik like. Jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.